Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah media, yaitu pesawat sederhana katrol tetap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nihiyatus Saadah, NIM 077. Saya Hana Eristiani, NIM 091. Saya Faizul Ajib, NIM 109. Berikut adalah alat-alat dan bahannya untuk membuat miniatur pesawat sederhana katrol tetap untuk menimba air. Yang pertama ada botol bekas, yang kedua tusuk sate, yang ketiga stik, yang keempat tutup botol, yang kelima solatif, yang keenam lem tembak, yang ketujuh lem kertas, yang kedelapan botol bekas kecil, yang kesembilan benang wol, yang ke-10 kardus bekas ukuran 20 cm x 10 cm, yang ke-11 gunting, yang ke-12 pisau, 13 kayu dengan ukuran 20 cm x 3 cm, dan yang terakhir adalah air. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah potong botol mineral yang besar menjadi 2 bagian sama rata, kemudian ambil bagian bawahnya. Selanjutnya yaitu siapkan kardus bekas yang berukuran 20 cm x 10 cm. Satukan botol bekas yang telah dipotong tersebut dengan kardus yang telah disiapkan menggunakan lem tembak. Lubangi stik es krim menggunakan pisau yang sekiranya bisa dimasukkan dengan menggunakan tusuk sate nantinya. Kemudian, satukan stik es krim yang sudah terlubangi dengan kayu menggunakan lem tembak sehingga menjadi tiang untuk menyangga katrol. Setelah itu, satukan 2 tiang penyangga dengan botol yang sudah tertempel dengan kardus. Pilih untuk bagian atasnya adalah stik es krim yang telah dilubangi. Potong kardus menjadi 2 buah lingkaran. Selanjutnya, lubangi tengahan lingkaran menggunakan paku. Kemudian, tempel 2 kardus berbentuk lingkaran yang telah dilubangi tengahannya dengan tutup botol yang telah dilubangi tengahannya juga. Untuk menempelkannya, posisi tutup diapit oleh 2 kardus berbentuk lingkaran. Penempelannya menggunakan lem tembak. Masukkan tusuk sate ke dalam lubang yang telah disiapkan tadi. Setelah tusuk sate masuk pada lubang yang pertama, selanjutnya yaitu masukkan tutup botol yang sudah diapit oleh 2 kardus tersebut, lalu masukkan lagi tusuk sate pada lubang yang kedua. Langkah selanjutnya, potong botol kecil menjadi 2 bagian. Ambil bagian yang bawah saja. Selanjutnya, potong benang wol sepanjang 10 cm yang nantinya akan dikaitkan pada kanan dan kirinya botol. Cara menempelkannya pada bagian kanan dan kiri botol kecil yang sudah dipotong tadi menggunakan selotip secara melingkar dan memanjang sebagai titik kuasa. Selanjutnya, potong benang wol sepanjang 50 cm. Selanjutnya, ikatkan di tengah-tengah antara tali kanan dan kirinya botol kecil tersebut. Buat agar botol kecil tersebut bisa seimbang antara kanan dan kirinya. Dan sudah jadi miniatur timba-timbaannya.
Dan langkah-langkah terakhirnya adalah satukan miniatur timba-timbaannya dan miniatur sumur-sumurannya. Putarkan sebanyak 3 kali ke dalam tutup botol yang sudah dilapit oleh 2 kardus tersebut. Miniatur pesawat sederhana katral tetap untuk menimba air sudah jadi. Cara menggunakannya yaitu pertama kali tuangkan air ke dalam sumur-sumurannya. Setelah itu masukkan miniatur timba-timbaan ke dalam air. Lalu cara menarik beban itu kita menggunakan tali yang sudah terikat pada tutup botol yang sudah dilapisi oleh kardus kanan dan kirinya, agar benda atau ember miniatur timba-timbaannya bisa tertarik ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti mengangkat, memindahkan, atau menarik benda berat. Meskipun bentuknya sederhana, alat ini dapat mengurangi gaya atau tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Contoh pesawat sederhana diantaranya yaitu tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, dan skru. Baik, di sini contoh pesawat sederhana yaitu katrol. Nah, katrol diantaranya yaitu ada katrol tetap. Jadi kita membuat media yaitu katrol tetap. Nah, apa sih pengertian katrol tetap? Katrol tetap adalah jenis katrol yang posisinya diam atau tidak berpindah tempat saat digunakan. Katrol ini biasanya dipasang di tempat yang tetap, seperti langit-langit, tiang, atau dinding. Poros katrol tidak bergerak dan hanya tali atau beban yang berpindah. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan katrol tetap. Yang pertama yaitu tali dipasang melingkar ke roda sini. Yang kedua, salah satu ujung tali diikat pada benda yang lain, yaitu yang ingin diangkat, yang ini ditaliin ke sini. Yang ketiga yaitu ujung tali lainnya yaitu ini ditarik ke bawah oleh pengguna. Ini nanti manfaatnya untuk kita menarik benda yang ini, mengangkat benda yang ini. Yang keempat, saat tali ditarik, saat ini ditarik, roda ini akan berputar dan benda ini akan terangkat. Jadi, manfaat katrol tetap adalah 1. Mempermudah perubahan arah gaya. Gaya tarik yang dilakukan ke bawah dapat mengangkat benda ke atas sehingga terasa lebih ringan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Pekerjaan mengangkat benda berat menjadi lebih mudah dilakukan meskipun tidak mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu praktik dan dapat digunakan di berbagai tempat seperti di sekolah, di rumah, di pelabuhan, di gudang, atau di bangunan tinggi. Selanjutnya, contoh penggunaan katrol akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada contoh penggunaan katrol tetap. Yang pertama, tiang bendera di sekolah yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan bendera dengan menariknya dari bawah. Yang kedua ada sumur timba secara tradisional. Seperti ini, tali yang diikat pada ember dipasang pada katrol tetap agar ember mudah ditarik dengan air yang ada di dalam sumur tersebut. Yang ketiga ada katrol pada panggung teater untuk menarik dan menurunkan tirai panggung secara mudah dan dari sisi samping. Yang keempat ada katrol yang berada di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan kapal dari dermaga tanpa mengubah posisi katrol. Yang kelima ada katrol pada gudang atau bengkel
Katrol ini digunakan untuk menggantung dan mengangkat barang berat ke tempat yang tinggi, seperti ban mobil atau alat berat kecil lainnya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami praktekkan dan sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.